Halo Sobat Pengadaan. Pada video kali ini saya akan membahas apa saja sih yang ada di dalam perencanaan pengadaan. Jangan lupa subscribe channel YouTube BPBJ Kap Batang. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021, proses perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang dan jasa, penetapan cara atau metode pengadaan, penetapan jadwal, dan anggaran pengadaan barang dan jasa. Masuk ke dalam identifikasi kebutuhan. Bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda APBD, PPK melakukan identifikasi pengadaan barang atau jasa pada level subkegiatan pada RKAPD, di mana terdapat akun belanja pengadaan barang atau jasa berdasarkan penugasan dari PAKPA. Penetapan jenis pengadaan. Pada tahap penetapan jenis barang atau jasa, PPK menetapkan barang atau jasa berdasarkan jenis pengadaan, berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Apa sih barang itu? Setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2011, pengadaan barang meliputi, namun tidak terbatas pada bahan baku, contohnya material, bahan baku makanan, dan lain-lain. Barang setengah jadi, contohnya semen, aspal, dan lain-lain. Barang jadi atau peralatan, contohnya ATK, komputer, atau PC, atau laptop, printer, furnitur, mesin, obat-obatan, dan lain-lain. Makhluk hidup, contohnya, bibit tanaman, benih ikan, hewan ternak, dan lain-lain. Jenis pengadaan selanjutnya yaitu, pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada konstruksi umum, contohnya, pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan atau pembangunan kembali, bangunan gedung dan bangunan sipil. Konstruksi spesialis, contohnya, instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prafabrikasi, penyelesaian bangunan, penyewaan peralatan konstruksi. Jenis pengadaan selanjutnya adalah, jasa lainnya. Jasa lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada jasa boga, contohnya adalah catering, makan minum rapat, dan lain-lain. Jasa layanan, contohnya, jasa kebersihan, keamanan, asuransi, kesehatan, pendidikan, percetakan, listrik, internet, dan lain-lain. Selanjutnya jasa pengelolaan, contohnya adalah pengelolaan media, pengelolaan aset, pengembangan SDA, dan lain-lain. Contoh jasa lainnya yang terakhir adalah jasa pemeliharaan atau perbaikan. Jenis pengadaan selanjutnya yaitu jasa konsultansi. Jasa konsultansi membutuhkan keahlian tertentu yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa konsultansi terbagi menjadi dua, yaitu jasa konsultansi konstruksi. Contohnya, konsultan perencana, pengawas, dan manajemen konstruksi. Jasa konsultansi non-konstruksi. Contohnya, jasa rekayasa, jasa keahlian profesi, dan survei yang membutuhkan tenaga ahli. Bahasan selanjutnya yaitu metode pemilihan. Yang pertama ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, seleksi. E-purchasing, atau pembelian secara elektronik dilakukan untuk jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Metode selanjutnya ada pengadaan langsung. Pengadaan langsung diperuntukkan bagi jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, yang bernilai sampai dengan 200 juta. Sedangkan jasa konsultansi, untuk nilai sampai dengan 100 juta. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung diperuntukkan bagi jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi, dalam keadaan tertentu. Apa saja kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung? Pertama,
Kegiatan mendadak yang dihadiri presiden atau wakil presiden. Kedua, bersifat rahasia. Ketiga, satu kesatuan sistem konstruksi, tanggung jawab, dan resiko. Keempat, benih unggul. Kelima, hanya satu pelaku usaha yang mampu. Keenam, pekerjaan sarana prasarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketujuh, tender ulang dan mengalami kegagalan. Kedelapan, spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten. Kesembilan, melanjutkan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang mengalami pemutusan kontrak. Sedangkan kriteria untuk jasa konsultansi yaitu, hanya satu pelaku usaha yang mampu. Hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta. Repeat order atau permintaan berulang. Jasa konsultansi di bidang hukum. Seleksi ulang gagal. Melanjutkan pemutusan kontrak. Bersifat rahasia. Ahli Dewan Sengketa Konstruksi. Metode pengadaan selanjutnya adalah tender cepat, di mana metode ini dilakukan untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, di mana pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sikap, spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci. Dimungkinkan penyebutan merek. Metode selanjutnya yaitu tender. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dengan nilai di atas 200 juta. Sedangkan, seleksi, diperuntukkan bagi jasa konsultansi, yang nilainya di atas 100 juta. Demikian penjelasan mengenai perencanaan pengadaan. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam pengadaan.